Tidak semua prajurit gugur di medan perang. Ada yang gugur secara perlahan, ditelan sunyi, ditinggal sistem, dan akhirnya memilih jalan sendiri. Dari seorang marinir Indonesia menjadi tentara bayaran Rusia di tengah konflik berdarah Ukraina. Ini bukan plot film, ini adalah kenyataan pahit yang harus kita telan. Namanya Satria Artakumbara. Ia dulu mengenakan baret ungu kebanggaan Korps Marinir. Kini ia memakai seragam asing, memanggul senapan bukan untuk membela tanah air, tapi untuk melayani kepentingan militer negara lain. Apa yang membuat seorang prajurit bisa berbalik arah sejauh itu? Uang, ideologi, atau kekecewaan? Cerita ini bukan hanya tentang satu orang. Ini tentang celah sistem pertahanan kita, tentang pengabaian pasca dinas, tentang prajurit-prajurit yang mungkin diam-diam telah menyerah pada negara ini sebelum mereka benar-benar pergi. Halo sobat pendengar setia, welcome to my channel. Lo lagi nyasar ke tempat yang pas banget nih, karena kita bakal ngasih lo update paling fresh, paling hype, dan pastinya nggak ngebosenin. Sekarang ini lagi viral ex-marinir gabung tentara Rusia di perang Ukraina. Oke, sebelum lanjut pembahasannya, siapin cemilan lo, rebahin badan, dan cus kita kulik bareng berita yang lagi rame ini. Stay chill, stay update, and let's go! Segalanya terungkap bukan dari jalur resmi, tapi dari dunia maya. Sebuah unggahan TikTok @zstrom689 menunjukkan dua wajah satria. Satu dalam balutan seragam militer Rusia, satunya lagi memakai kebanggaan TNI Angkatan Laut. Publik pun geger. Dan benar saja, TNI Angkatan Laut mengkonfirmasi. Satria Artakumbara adalah mantan prajurit yang telah melakukan desersi sejak 13 Juni 2022. Ia bukan lagi bagian dari sistem militer, tapi ia juga belum pernah diadili atau diproses secara pidana. Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Laut Laksamana Pertama Ima Dewi Rahadi membenarkan bahwa Satria dulunya anggota Inspektorat Korps Marinir. Namun sejak disersi, Satria lenyap hingga kini muncul di garis depan medan tempur Ukraina. Pengamat militer dari ISESS Hairul Fahmi menyebut ini bukan kasus biasa. Menurutnya, keterlibatan mantan TNI dalam konflik asing adalah indikasi rapuhnya sistem pembinaan dan pengawasan. Apalagi, fakta ini baru terungkap dari media sosial, bukan dari intelijen atau militer sendiri. Lebih dalam lagi, Fahmi menyatakan fenomena ini bisa menjadi presiden buruk. Jika seorang prajurit bisa begitu saja bergabung dengan pasukan asing tanpa risiko nyata, maka ini membuka jalan bagi yang lain. Undang-undang kewarganegaraan pun seharusnya memberi sanksi jelas. Warga negara Indonesia yang bergabung dengan militer asing tanpa izin presiden bisa kehilangan status kewarganegaraannya. Namun sejauh ini belum ada tindakan tegas. Sementara itu, Andi Ali Said Akbar dari Universitas Jenderal Sudirman menyebut perlu dilakukan investigasi mendalam. Kenapa seorang prajurit bisa sampai memutuskan menjadi tentara bayaran? Apakah karena masalah ekonomi, tekanan psikologis, rasa frustasi, atau sistem karir, atau lingkaran sosial yang meracuni? Deteksi dini terhadap gangguan emosional dan mental harus menjadi prioritas dalam sistem militer sebelum para prajurit pergi dalam arti yang lebih gelap. Kasus Satria Kumbara adalah sinyal bahaya, bukan hanya tentang disersi, tapi tentang lubang besar dalam sistem pembinaan militer Indonesia. Ketika seorang prajurit bisa pergi dan bertempur untuk negara lain tanpa ada pengawasan, maka itu bukan kesalahan individu semata. Itu adalah kegagalan sistemik. Pemerintah harus merespon ini bukan hanya secara administratif, tapi secara strategis dan hukum. Koordinasi antara TNI, Kementerian Luar Negeri,
dan Badan Intelijen Negara wajib diperkuat untuk mendeteksi keterlibatan prajurit-prajurit dalam konflik asing. Sanksi pidana, pencabutan kewarganegaraan, dan perbaikan menyeluruh pada sistem pembinaan SDM militer harus segera dilakukan. Karena kalau satu prajurit bisa hilang dan berperang untuk bendera lain, siapa tahu berapa banyak lagi yang sedang menunggu kesempatan yang sama. Menurut lo gimana guys? Gue pengen lihat pendapat lo. Tulis di kolom komentar ya. Oke deh guys, segitu dulu update beritanya buat lo semua. Jangan lupa jaga kesehatan, tetap kritis sama info yang beredar. Semoga bermanfaat, jangan lupa subscribe untuk mendukung channel ini. Jangan lupa komen and share jika lo rasa info ini bermanfaat. Terima kasih.